Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Bunga Syakira dengan NIM 210075170. Pada media proyeksi saya kali ini, saya akan membahas tentang stok. Stok merupakan cairan yang dihasilkan dari rebusan tulang daging, unggas, ataupun ikan yang direbus bersamaan dengan merpoa dan juga bucket garni dengan menggunakan teknik simmering sehingga zat ekstraktif dalam tulang larut dalam cairan tersebut. Nah, fungsi-fungsi stok ada 4 macam. Yang pertama itu untuk menambahkan cita rasa pada makanan tertentu. Yang kedua itu bahan dasar dalam pembuatan saus atau sup. Yang ketiga itu perangsang alat pencernaan. Dan yang terakhir itu untuk nutrisi bagi orang yang sakit. Lalu ada bahan-bahan dalam pembuatan stok. Yang pertama ada tulang dan juga daging yang terdiri dari biasanya digunakan pada tulang ayam, ikan, sapi ataupun juga kambing. Nah, yang kedua yaitu ada merpoa, yaitu perpaduan sayuran antara onion, carrot dan juga seleri. Dalam singkatan dapur kontinental disebut dengan OCC atau OCC. Lalu yang ketiga yaitu produk-produk asam untuk memudahkan larutan jaringan pengikat. Nah, yang keempat ada garam dan spice. Garam dan spice ini untuk meningkatkan dan membantu ekstraksi pada aroma. Nah, yang terakhir ada air, di mana perbandingan air dan tulang itu 1:5, tulang 1 dan air 5. Nah, jenis-jenis stok. Stok terbagi dua, yang pertama ada white stock dan yang kedua ada brown stock. White stock merupakan stok yang terbuat dari rebusan tulang atau daging yang biasanya digunakan seperti tulang atau daging sapi, ayam ataupun ikan, lalu ditambahkan dengan air, merpoa dan juga bucket garni. Nah, stok ini terbuat dari tulang dan juga sayuran yang dimasak dengan cara direbus, lalu menggunakan teknik simmering dengan tanpa proses pengosongan, yang hasilnya nanti itu bening dan juga jernih sehingga disebut dengan kaldu putih. Nah, yang kedua ada brown stock, yaitu stok yang terbuat dari rebusan tulang atau daging, biasanya digunakan seperti sapi, kambing atau ikan yang telah dibakar sampai coklat serta air, lalu ditambahkan merpoa, bucket garni. Alat-alat dalam pembuatan stok yang pertama yaitu ada stock pot, roasting pan, cupping board, demi-cloth, bone knife, vegetable knife, conical strainer, dan ada perforated spoon. Lalu ada kriteria dari white stock. Yang pertama dilihat dari segi rasa, yaitu menghasilkan rasa yang seimbang, netral, dan kaya akan rasa bahan. Lalu aromanya itu seperti segar, bersumber dari bahan yang digunakan, dan juga warnanya meliputi beef, chicken, veal atau fish yang harus mempunyai warna yang sangat ringan dan juga jernih atau bening dan tidak berlemak, serta kejernihannya mendekati kecerahan kristal pada saat panas, lalu tidak memiliki rasa asin dari garam. Kriteria brown stock. Brown stock memiliki warna yang agak coklat cerah seperti air teh, yang kaya akan rasa dari bahan dan herb. Rasa dari brown stock tidak pahit karena pengosongan. Brown stock ini tidak berlemak serta harum segar dari tulang sapi dan juga aromatik. Dan yang terakhir tidak memiliki rasa asin dari garam. Nah, stok yang keruh merupakan salah satu tanda bahwa prosedur yang benar tidak diikuti pada waktu membuat stok. Cara menyimpan stok yang baik dan benar yaitu yang pertama, stok dapat disimpan dalam kulkas selama 1 minggu dengan temperatur 1 derajat Celcius hingga 4 derajat Celcius. Dan yang kedua yaitu stok dapat disimpan hingga 3 bulan dalam freezer. Yang ketiga, stok harus dalam lemari pendingin, kamar pendingin atau freezer. Yang keempat, untuk mempercepat proses pendinginan stok, boleh ditempatkan di dalam lemari es. Lalu stok kemudian diaduk untuk mengurangi panas secara merata. Yang kelima yaitu gunakan stok pot atau wadah yang tertutup supaya dapat tercegah dari benda-benda asing seperti kotoran ataupun juga serangga yang masuk ke dalam stok. Nah, yang terakhir yaitu diberikan label serta tanggal produksi dan juga tanggal batas produksi pada semua stok.
dan disimpan agar dapat mengetahui tanggal pembuatan dan juga tanggal kadaluarsanya.
sekian video media proyeksi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan informasi, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.